Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yula Sonata. Saya akan melanjutkan video minggu lalu dengan materi regresi dengan variabel moderator. Untuk tutorialnya semoga bermanfaat bagi teman-teman. Akan saya tampilkan sebagai berikut. Di sini teman-teman dapat melihat beda variabel intervening dengan moderating. Di sini variabel intervening model yaitu ada 5 tahap dan metode moderating itu ada 5 tahap juga. Di sini teman-teman dapat membedakannya. Di intervening yaitu ada uji validitas, reliabilitas, uji regresi berganda X1 X2 terhadap Z. Kemudian uji regresi berganda X1, X2, dan Z terhadap Y. Kemudian hitung pengaruh langsung dan pengaruhnya tidak langsung. Kemudian yang terakhir pembahasan hipotesis dan interpretasi hasil penelitian. Di moderating model yaitu ada uji validitas dan reliabilitas data. Kemudian ada uji regresi berganda X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian ada variabel Z, apakah pure moderator, durasi moderator dan bukan moderator. Kemudian pengamatan beda positif atau negatif dari interaksi variabel. Kemudian yang terakhir pembahasan hipotesis dan interpretasi hasil penelitian. Untuk moderating model yaitu akan kita coba. Di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa buka program SPSS dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Perhatikan di kiri bawah terdapat tombol data view atau input data penelitian dan variabel view yaitu input nama variabel. Mulailah pekerjaan teman-teman dari variabel view seperti di bawah. Kemudian di sini input data regresi berganda. Aktifkan kembali SPSS pada tampilan variabel view, kemudian ketik variabel X1, X2, Z, Y, ZX1, ZX1 dan diisi di kolom label dengan nama variabel penelitian serta kolom dirubah menjadi 3. Perhatikan tampilan di bawah. Di sini teman-teman dapat mengisi datanya sesuai dengan petunjuk yang telah kita bacakan tadi. Untuk selanjutnya kita input data regresi berganda. Kita klik tombol data view dan input data penelitian variabel X1, X2, Z, Y, ZX1, ZX2 atau copy dari file Microsoft Excel apabila sudah diinput sebelumnya. Data yang diinput atau di copy adalah total jawaban dari setiap variabel, di mana data tersebut sudah valid dan reliable. Perhatikan tampilan di bawah ini. Begini hasil yang akan ditampilkan kalau udah kita input ke dalam SPSS. Untuk uji regresi moderasi tahap 1 yaitu lakukan 2 kali pengujian regresi yang bertujuan untuk menguji keberadaan Z. Apakah benar sebagai pure moderator atau quasi moderator atau bukan variabel moderating sama sekali. Yang pertama, uji regresi dari variabel X1 dan Z ke variabel Y. Kemudian yang kedua, uji regresi dari variabel X1, Z, dan ZX1 ke variabel Y. Maka akan tampak hasil regresi seperti di bawah ini. Ini akan tampil apabila teman-teman udah menginputnya dan menggabungkannya apakah ada hubungannya. Kemudian di sini hasil uji moderasi tahap 1. Coba teman-teman perhatikan hasil regresi di bawah ini. Di sini output ini umumnya menjawab satu perumusan masalah atau satu hipotesis. Cara melihatnya adalah beta yang dihasilkan dari pengaruh interaksi Z X1 terhadap Y hasilnya adalah positif, yang berarti bahwa moderasi dari Z memperkuat pengaruh dari X1 terhadap Y. Meskipun memperkuat, tetapi pengaruhnya tidak signifikan.
Untuk menguji keberadaan Z, apakah benar sebagai pure moderator atau quasi moderator atau bukan variabel moderating sama sekali, dapat diamati dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu pure moderator apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z ke X1 pada output kedua, salah satunya signifikan. Hasilnya pure moderator. Kemudian quasi moderator apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi ZX1 pada output kedua-duanya signifikan. Kemudian yang ketiga, yang bukan moderator, apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi ZX1 pada output kedua tidak ada ataupun satupun yang signifikan. Kemudian di sini uji regresi moderasi tahap 2 yaitu dilakukan 2 kali pengujian regresi yang bertujuan untuk menguji keberadaan Z. Apakah benar sebagai pure moderator atau quasi moderator atau bukan variabel moderating sama sekali. Yang pertama itu uji regresi dari variabel X2 dan Z ke variabel Y. Lakukan seperti cara di tahap 1. Kemudian yang kedua, uji regresi dari variabel X2, Z, dan ZX2 ke variabel Y, lakukan seperti cara di tahap 1, maka akan tampak hasilnya regresi seperti di bawah ini. Untuk selanjutnya, hasil uji moderasi tahap 2, seperti uji moderasi tahap 1 tadi. Teman-teman bisa membacanya seperti saya membacakan hasil uji moderasi tahap 1 yang teman-teman lihat tadi. Sekian dan terima kasih untuk variabel moderator. Mungkin hanya simpel, semoga teman-teman bisa melaksanakannya atau mengujinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.